Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi farradal hajja wal umrata man istata'a ilaihi sabila. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa man tabi'ahu ila yaumil jaza. Amma ba'd, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Shadaqallahul Adzim. Hadirin ahli Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah mengkaruniakan kepada kita semua bermacam-macam kenikmatan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat lahir dan batin, dan juga nikmat kita masih ditakdirkan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bertemu dengan bulan Dzulhijjah 1446 Hijriah. Oleh karena itu, mudah-mudahan di bulan Dzulhijjah ini senantiasa kita semua meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga selalu selamanya tercurah kepada junjungan alam asyraful anbiya wal mursalin wa habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan juga kita semua yang selalu senantiasa berusaha untuk mengikuti ajaran-ajarannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan istiqomah kepada kita semua di dalam melaksanakan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ahli Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema pada kesempatan khutbah kali ini yaitu hikmah bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr. Wal fajr walayalin as. Allah bersumpah dengan waktu fajar. Di dalam tafsir Ibnu Katsir yang dimaksud oleh Allah waktu fajar yaitu fajar dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena selanjutnya ayat yang kedua walayalin as, dan Allah bersumpah demi 10 malam. Ada apa di dalamnya? Yaitu di dalam kitab Durratun Nasihin bahwa yang pertama di bulan Dzulhijjah itu disunahkan saum. Bahkan dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tapi yang umum, yang masyhur hadisnya adalah Yaumut Tarwiyah dan juga Yaumul Arafah. Ada apa sebabnya disebut Yaumut Tarwiyah? Yaitu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mimpi harus menyembelih putra tercintanya Nabiullah Ismail alaihissalam, harus dikurbankan, masih ragu-ragu. Apakah ini memang wahyu dari Allah atau dari setan? Kalau memang wahyu dari Allah, kenapa anak harus disembelih, harus dikurbankan? Oleh karena itu, maka pada malam itu disebut malam Tarwiyah, malam ke-8. Di dalam hadis dijelaskan barang siapa yang saum pada Yaumut Tarwiyah, maka kifaratun lisanatin madiyah wa kifaratun lisanatil mustaqbilah, dapat menghapus dosa setahun ke belakang dan juga dosa setahun ke depan. Kemudian yang ke-9 disebut Yaumul Arafah. Yaumul Arafah yaitu begitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam yakin atas mimpinya bahwa mimpi itu adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi hadirin ahli Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah itu tidak semua langsung melewati malaikat Jibril kemudian disampaikan kepada para nabi dan rasul. Ada juga yang melalui mimpi, termasuk mimpinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang di dalamnya terdapat perintah untuk berkurban. Dan juga ada nabi yaitu Nabi Yusuf alaihissalam yang bisa mentakwilkan mimpi. Oleh karena itu maka bagi umatnya juga Rasulullah SAW mengajarkan apabila kita ingin mengetahui atau ragu-ragu terhadap sesuatu yang akan dikerjakan, maka disunahkan melaksanakan sunnah istikharah yang di dalamnya adalah penjelasan dari apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seorang pengusaha akan membuka perusahaan baru, memohon kepada Allah lewat istikharah, ya Allah, apakah perusahaan ini akan baik, akan sukses atau akan bangkrut? Maka akan datang di dalam mimpinya. Kalau kepada nabi namanya mukjizat, kalau kepada kita mukmin soleh namanya ilham. Kalau memang baik, maka di dalam mimpinya akan yang baik-baik saja. Mimpi ketemu dengan orang yang soleh, dengan ulama, dengan kiai, berarti usaha yang kita programkan insya Allah lancar. Kalau mimpinya mimpi berkelahi, mimpi buang air besar, oh berarti itu pertanda usahanya akan bangkrut dan gulung tikar, tidak boleh diteruskan. Itu hikmah daripada mimpi. Kemudian selanjutnya kita disunahkan saum. Saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, puncaknya melaksanakan ibadah haji. Al-hajju Arafatun, ibadah haji itu yaitu puncaknya di Arafah. Dan selanjutnya keutamaan di bulan Dzulhijjah, kata Nabi, man ahya lailatal idain lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan malam idain, artinya yang dimaksud idain oleh baginda Rasul adalah 2 malam hari besar Islam, yaitu malam raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha. Barang siapa man ahya lailatal idain, menghidupkan malam idain dengan apa? Dengan tahmid, dengan takbir, tahlil dan tahmid, Allahu Akbar dan selanjutnya walillahilham, maka dikumandangkan dari maghrib sampai sebentar lagi melaksanakan dimulainya sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Tapi subhanallah, maaf ya, kebanyakan pada malam idain itu di masjid-masjid sepi. Yang kelihatan atau yang terdengar membaca takbir itu anak-anak. Padahal kata Nabi, barang siapa yang menghidupkan malam idain lam yamut qalbuhu, hatinya tidak akan mati. Ketika pada zaman itu kata Nabi banyak hati yang mati. Tandanya hati yang mati yang tidak bergerak ketika dipanggil oleh Allah. Rumahnya dekat ke masjid, jadwal olahraga punya, jadwal jalan-jalan ada, jadwal shopping ada, tapi tidak ada jadwal berjamaah di masjid, tidak ada jadwal pengajian. Itu tanda hatinya mati, padahal rumahnya dekat sekali ke masjid. Hadirin ahli Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya hikmah Idul Adha itu fasholli li rabbika wanhar, salat Idul Adha wanhar, dan menyembelih hewan kurban jika mampu. Jadi menyembelih hewan kurban itu artinya kita tidak boleh egois. Kenapa? Kalau orang yang berduit nggak berat, beli daging sapi hanya 140.000 saja per kilogramnya. Tapi mungkin saudara-saudara kita jangankan untuk membeli
daging sapi untuk makan sehari-harinya saja susah, sulit untuk membeli berasnya juga sulit. Oleh karena itu, maka Allah Subhanahu wa taala bagi yang mampu disunahkan yaitu menyembelih hewan kurban setiap tahunnya. Sehingga ancamannya kata baginda Rasul, barang siapa mangkana lahu sa'atun falam yudahi falyamut insya'a yahudian wa insya'a nasranian. Barang siapa yang dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu berkurban tapi tidak berkurban karena sayang terhadap harta, maka meninggalnya tidak akan meninggal mendapatkan iman dan Islam. Falyamut insya'a yahudian wa insya'a nasranian. Meninggallah dalam beragama Yahudi dan beragama Nasrani. Hadirin ahli Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang berkurban pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum bisa berkurban, mudah-mudahan tahun depan dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berkurban. Dan saudara-saudara kita yang sudah melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang mungkin belum bisa melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan dilapangkan rezeki oleh Allah sehingga bisa melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh ke Baitullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dhalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ajmain amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairi muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim.